Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan tentang tugas akhir parasitologi. Saya dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Nama saya Tiffany Dian Pitaloka dengan NIM 1418111335150. Parasitologi. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari parasit, inangnya, dan hubungan di antara keduanya. Sebagai salah satu cabang ilmu biologi, cakupan parasitologi tak ditentukan oleh organisme atau lingkungan terkait, tetapi dengan cara hidupnya, yang berarti bidang ini bersintesis dengan bidang lain yang menggunakan teknik seperti biologi sel, bioinformatika, biokimia, biomolekuler, imunologi, genetika, evolusi, dan ekologi. Parasit yang diketemukan pada luar tubuh disebut ektoparasit, sedangkan di dalam tubuh ikan disebut endoparasit. Ektoparasit berasal dari monogenea, protozoa, dan krustasea. Parasit protozoa merupakan jasad mikroskopis terdiri dari satu sel membran dan pembelahannya dilakukan secara aseksual. Protozoa banyak ditemukan pada parasit ikan. Untuk parasit dibagi menjadi parasit pada ikan tawar, air tawar, dan parasit pada ikan air laut. Pada parasit ikan air tawar dibagi lagi menjadi dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Contoh dari ektoparasit adalah Trichodina, yang merupakan anggota dari familia Trichodinae dan biasa menyerang ikan pada bagian tubuh, insan, dan sirip. Parasit ini hidup 2 hari tanpa inang dan dapat menginfeksi daerah yang sangat luas karena parasit ini bersifat planktonik. Dan yang kedua adalah epistilis. Epistilis merupakan siliata yang mempunyai bentuk seperti trompet yang bercabang 2, yaitu makronukleus dan kontraktil sel. Yaitu Rhizopoda. Rhizopoda termasuk protista mirip hewan. Rhizopoda bergerak dan menangkap makanannya dengan kaki semu atau pseudopodia. Tubuh Rhizopoda bersel tunggal dan bentuk selnya dapat berubah-ubah. Hewan dari filum ini hidup bebas di air tawar, air laut, atau tempat berlumpur. Rhizopoda yang bersifat parasit pada manusia dan hewan. Yang kedua, Acanthosepala. Acanthosepala adalah sebuah filum cacing parasit. Anggota filum ini terkenal memiliki kait yang digunakan untuk menempel pada inangnya. Acanthosepala memiliki siklus hidup yang kompleks, melibatkan setidaknya 2 inang, yang mungkin termasuk invertebrata, ikan, amfibi, burung, dan mamalia. Yang ketiga adalah Cestoda. Cestoda adalah nama yang diberikan untuk kelas cacing pipih parasit dari filum Platyhelminthes. Spesies yang paling terkenal biasa disebut cacing pita. Semua Cestoda adalah parasit dan sejarah hidup mereka bervariasi, tetapi biasanya mereka tinggal di saluran pencernaan vertebrata dalam bentuk dewasa dan sering dalam tubuh spesies lain dari hewan sebagai remaja. Selanjutnya, Branchiura. Branchiura adalah kelompok krustasea yang diperingkat sebagai subkelas Maxillopoda. Pernah dianggap sebagai Copepoda sebelum menjadi subkelas mereka sendiri yang berbeda. Branchiura umumnya dikenal sebagai kutu ikan atau kutu ikan jika jamak. Selanjutnya, Copepoda. Copepoda adalah grup dari krustasea kecil yang dapat ditemui di laut dan hampir semua habitat air tawar, dan mereka membentuk sumber terbesar protein di samudra. Yang terakhir adalah Cimotoa equigua, adalah krustasea parasit yang termasuk dalam famili Cimotodae. Parasit ini memasuki ikan melalui insang.
dan kemudian menempel di lidah ikan. Parasit betina menempel di lidah, sementara parasit jantan menempel di lengkungan insang di bawah dan di belakang parasit betina. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena